Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Arfi. Kali ini gue mau ngebahas mobil Honda HR-V E yang CVT. Nah, ini tahun 2016, pemakaiannya 2017. Mobilnya for sale, bisa dilihat di Instagram @14garage, @14.garage. Nanti detailnya ada di sana. Honda HR-V-nya generasi kedua yang tipe pre-facelift, sebelum facelift ya. Setelah ini ada yang facelift, dia udah agak beda sedikit di depannya, di lampu sama di grillnya. Kalau yang ini tipe E, jadi posisinya di antara yang S dan juga Prestige. Nah, kalau yang Prestige itu dia bedanya 1800 dan ada panoramic roof-nya. Terus di sini juga dia warnanya abu-abu, sewarna body gitu. Nah, untuk bannya ini semua juga masih tebal ya, dan juga masih tangan pertama, jadi masih satu tangan dari baru. Nah, untuk bagian belakangnya dia sebenarnya mirip banget sama yang udah facelift, cuman bedanya facelift di sini tuh ada kayak list chrome-nya lagi. Untuk bagasinya Honda HR-V itu luas juga, dia gede. Di sini ada peralatan buat dongkrak dan juga ban serep. Di sini ada lampu buat di bagasi, kalau kurang terang bisa nyalain di sini. Terus bagusnya semua Honda juga tuh, dia yang udah fitur smart seat-nya sekali kayak gini bisa lurus semua. Jadi bagasinya itu kalau perlu yang lebar bisa lebar banget. Untuk mesin dia itu 1500 cc iVTEC, sama generasi yang setelah ini tuh yang generasi ketiga juga mesinnya tuh sebenarnya mirip lah, sama-sama sekitar 120 PS, 118 horsepower. Cukup irit dan cukup bertenaga lah kalau buat di dalam kota. Terus mobil juga udah beres di detailing ya, jadi udah rapih lagi. Perbedaan paling banyak antara S sama E itu kurang lebih di dalam ya. Dia udah pakai cruise control di E, terus dia udah ada juga pedal shifter. Dia juga udah ada steering audio control buat adjustment di head unit di sini, buat volume, terus buat source dan lain-lain. Di sini juga udah start stop buat yang E dan ke atas. Kalau yang S itu masih kunci biasa. Dan juga di sini yang E dan Prestige udah pakai digital. Kalau yang S itu masih puteran. Ikoniknya HR-V yang zaman ini tuh di sini AC-nya ada 3. Terus ruang penyimpanannya juga cukup banyak. Ada di sini, di situ bisa buat jadi cup holder lagi. Di bawah juga ada lagi. Ini bisa buat jadi laci penyimpanan di situ. Di sini ada lagi. Cup holdernya bisa mau dalam atau enggak. Di sini juga ada lagi cup holder sama laci. Ini lacinya juga bisa di-adjust maju mundur buat jadi armrest. Di sini juga ada laci lagi, bisa buat nyimpan sesuatu. Di sini setirnya juga kelihatan masih kulit jeruk semua ya. Kilometernya itu 99.000. Servisnya dia ada gabungan, ada servis di Honda, ada juga di bengkel kayak Shop and Drive dan Toda. Terus untuk yang tipe E ini dia udah kombinasi ya bahannya. Ada kulit dan juga tengahnya itu kombinasi fabrik. Di belakang juga sama, udah kombinasi antara leather dan fabric. Nah, kelebihannya lagi pada zamannya dia udah ini tuas buat rem tangannya itu jadi udah elektrik, udah elektronik, dan udah ada brake hold. Jadi kalau kita macet dalam posisi berhenti, kita lepas remnya, dia ntar ngerem sendiri, begitu kita gas dia bisa jalan lagi. Untuk HR-V khususnya dan Honda-Honda lainnya tuh belakangnya emang cukup lega ya. Di sini legroom-nya itu lega, headroom-nya juga lega. Termasuk yang paling lega di kelasnya. Terus di sini sebenarnya bisa buat jadi 3 orang karena tengahnya juga termasuk rata. Kalau enggak ya bisa dipakai buat armrest di sini. Overall di belakang tuh cukup nyaman ya duduknya, jadi dia bisa 2 posisi. Bisa lebih tegak gini atau enggak bisa lebih agak rebah.
Ya guys, cukup sekian pembahasan HR-V tipe E CVT tahun 2016-2017 kali ini. Bagi yang berminat, boleh DM di Instagram @14garage, @14.garage, dan di sana ada foto-foto dan detail-detail mobilnya. Terima kasih.